Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'i tabi'in wa tabi'in summa ila jami'i mufassirin wa muhaddisin fiqh musalina madahib al-arba'ah bisulah imamina Syafi'i radhiyallahu anhu summa ila jami'i masyaykhina wa sallallahu Muhammad Muhammad Salih Subhanahu Jahasudin Semoga Rasulullah berkitab al-Habib Alam al-Haddad Allahumma aftah alaina futuh al-arif mubarakatuh Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jenenge ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Tadi malam soalnya saya membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan tempat keluar baginya, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wayam bagi lan sayekjo ayakuna apa yen to ana laka iku tetep keduwe sira wirdun apa wiritan ming dzikrillahi saking zikir Allah tahuddu kang batesi sapa sira hu ing wirdun min dzikrillah biwaktin kelawan waktu au tahsuru utawa ngringkes sapa sira hu ing wirdun min dzikrillah bi adatin kelawan bilangan wahina idzin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono tahsuruhu bi adatin wahina idzin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono tahsuruhu bi adatin fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud bisubhati kelawan tasbih lidhabtil adadi supaya melanggeri bilangan no krana melanggeri bilangan wa'lam lan ngertiya sapa sira anna dzikra ing sak temene zikir ruknu tariqi iku rukune dalan menuju ke Allah wa miftahut tahqiqi lan iku kuncine hakikat wasilahul muridin lan senjatane pira-pira murid wa mansyurul wilayati lan sumrambai kewalian dan bebere kewalian kama kala kaya oleh dawuh ba'dul arifina sapa sebagiane pira-pira ulama makrifat waqad qala lan teman-teman dawuh Allah sinten Allah taala maha luhur sinten Allah dawuh ngene fadhkuruni adzkurukum fadhkuru mongko elinga sapa sira kabeh
utawa zikira sapa sira kabeh ni ing ingsun azkurkum moko bakal eling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fadhkuru mongko padha zikira sapa sira kabeh Allah ing Allah qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubikum lan ing atase lambung sira kabeh. Maqala lan dawuh sinten Allah taala maha luhur sinten Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina dzkuru padha zikira sapa sira kabeh Allah ing Allah zikron kelawan zikir kasiron kang akeh. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngene dawuh yaqulullahu taala berarti hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Yaqulu dawuh Allah sinten Allah taala maha luhur sinten Allah ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Ana utawi ingsun inda dhanni abdi iku mungguhe prasangka hamba ingsun di kelawan ingsun wa ana utawi ingsun ma'ahu iku ing dalem sumertane abdi hina yadhkuru ing dalem nalikane dikir sapa abdini ing ingsun fa indakara mongko lamun dikir sapa abdini ing ingsun fi nafsihi ing dalem awak dhewe ni abdi dakartuhu mongko bakal eling sapa ingsun nyebut sapa ingsun hu ing abdi fi nafsi ing dalem dat ingsun wa indakara lan lamun dikir sapa abdini ing ingsun fi malain ing dalem halayak rame barengan wong akeh lak malain dakartu mongko nyebut sapa ingsun amti fi malain ing dalem banter khairin kang luwih bagus minhu tinimbang indakaroni fi malain. Waqala lan dawuh sinten Rasulullah alaihi salam yaqulullah dawuh Allah sinten Allah taala maha luhur sinten Allah hadis qudsi meneh ana jalisu man dakaroni ana utawi ingsun jalisu man iku nglungguhi ana utawi ingsun jalisu man iku ngancani lungguh wong zakaro kang dikir sapa man ni ing ingsun. Waqala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidz dhahabi wal warik wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala zikrullah. Ala unabbiukum ana toh ora paring kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ala unabbiukum ana toh ora paring kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan luwih bagus-baguse pira-pira amal sira kabeh. Wa azkaha lan luwih bersih amalikum inda malikikum ing dalem sandinge tuan sira kabeh. Wa arfaiha lan luwih ya wa arfaiha jatof kon ngene amalikum azkaha wa arfaiha lan luwih
tinggine a'malikum fi darajatikum ing dalam derajat sira kabeh wa khairin lan luwih bagus lakum kedue sira kabeh min infaqid dhahabi tinimbang nginfakaken emas wal wariki lan perak wa min antal kau lan tinimbang yen to tetemu sapa sira kabeh aduwakum ing musuh sira kabeh fatadribu mongko padha mukul sapa sira kabeh aknakahum ing pira-pira lehere aduwakum wayadribu lan padha mukul sapa aduwakum aknakakum ing pira-pira lehere sira kabeh qalu padha ngucap sapa sahabat bala nggih ya Rasulullah qala dawuh sinten Rasulullah zikrullah iku ai huwa zikrullah zikir ing Allah walid zikri lan iku tetep kedue zikir samaratun utahe pira-pira buahe wanata ijulan pira-pira hasil ya jitu kang nemu ha ing samarat wanata is man sapa wong wadoba kang langgengaken sapa man alaihi ngatasé zikir biwasfil adabi kelawan sifate adab wal khuduri lan khudur aqalluha utawi luwih kedhi-kedhike samarat wanata is ayat jida iku yen nemu sapa man fihi ing dalam zikir minal halawati saking manis waladzati lan enak ma ing barang yastahkiru kang ngremehaken fi jambihi ing dalem sandinge ma kullu ma sapa apa saben-saben barang ya'rifu kang ngerti sapa wong ku ing ma minal ladzati dunyawiyati saking keenaan kang bangsa donya wal malahi lan pira-pira permainan dolanan wa alaha utawi luwih dhukur-dhukure samarat wanataij ayafna iku yen to fana sapa wong bil madhkuri kelawan kang wis den sebut anidzakiri saking wong kang zikir wa amalan saking barang siwahu kang saliyane mah wa man utahi sapane wong kok ada iku lamun lungguh sapa man wa wa hale utawi man ala taharatin iku ing atase suci fi khalwatin ing dalem persepen mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat sakinal atrofi tur hale anteng pira-pira mripate mudrikor roksi tur hale ndingkluaken sirai sumadakara mongko kari-kari dikir sapa man Allah ing Allah biqalbin kelawan ati hadirin kang hadir wa adabin lan adab wafirin kang sempurna ro'a mongko ningali sapa wong li zikri maring zikir biqalbi ing dalem atine wong asaron ing asar bekas dohiron kang dohir Painda mamang kola menglanggengaken sapa wong ala zalika ing atase mengkono-mengkono zikir fi khalwatin mustaqbilal qiblah ila akhirih asraqat mongko bercahaya alaihi ing atase man anwarul qurbi apa pira-pira cahayane parek wangka syafat lan dadi kabuka lahu kedue man asrarul ghaibi apa pira-pira rahasiane ghaib wa afdalu dzikri utawi luwih utama ning zikir ma iku barang kana kang ana apa ma bil qalbi kelawan ati walisani lan lisan wa dzikrul qalbi utawi zikir ati ayakuna iku yen to ana apa dzikrul qalbi hadiron iku hadir fi ing dalem qalb makna zikri apa maknane zikir alladzi kang yajri kang lumaku apa alladzi alal lisani ing atase lisan katak disi kaya nucehaken wa tauhid lan tauhidaken inda tasbihi ing dalem nalikane maca tasbih wa tahlil lan maca tahlil wal afdalu tawi kang luwih utama lidzakiri kedue wong kang zikir minal israri saking israr wal jahri lan jahr bizikri kelawan zikir wal qiraati lan qiraah al aslah kang luweh al aslahu iku luweh luweh patut min huma tinimbang al isra wal jahri
liqalbihi maring atine wong, maring atine zikir. Wa dzikru utawi dzikir huwa ya dzikir al wirdu iku wiritan adaimu kang langgeng al mustamiru kang terus. Ya fajtahid mongkon nemen-nemeni sapa sira alla yazala. Ing yen to ora ilang lisanuka. Fajtahid mongkon nemen-nemeni sapa sira alla yazala ing yen to ora ilang lisanuka apa lisan sira rotban iku teles minhu saking dzikir. Fi kulli halin ing dalem saben-saben keadaan illa fi waktin kejaba ing dalem waktu waroda kang tumeka apa waktun layum kinu kang ora mungkin aljamu apa ngumpulaken bainahu ing dalem antarane zikir wa bainahu ing dalem antarane zikir wa baina zikri bainahu ing dalem antarane wong wa baina zikri antarane zikir kal qiraah koyok maca wa tafakuri lan angen-angen. Wa yakunu lan ana fi hadhil ibadati ing dalem iki ibadat wa ghairi al ibadat minal qurbati saking pira-pira kurbah marakaken maring Allah. Zakiron iku zikir lillahi maring Allah bil makna kelawan ati al-ami kang luwih umum. Wala taktasir lan aja ngendhek sapa sira ala nauin ing atase macam wahidin kang siji minat dzikri sange dzikir bal yambagi balik sayakja ayakuna apa yen to ana laka iku kedue sira mingkuli nauin saking saben-saben suci wirdun apa wiritan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Beliau Imam Alawi Al-Haddad memberi wasiat kepada kita wayam bagi ayyakuna laka wirdun min dzikrillah. Sebaiknya bagi kita harus punya wiritan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wiritan zikir kepada Allah itu sudah kita tentukan waktunya. Tahudduhu biwaktin. Sudah kita tentukan waktunya atau kita batasi bilangan zikir tersebut. Nah, batasi. Ya caranya ya pakai tasbih. Biar pas setiap hari kita bisa menjalankan dengan istiqomah. Zikir kepada Allah. La ilaha illallah misalkan setiap hari kita baca 500 kali. Kapan bacanya? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Terbit. Maka setelah sholat subuh berjamaah di masjid sampai matahari terbit kita membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca La ilaha illallah sampai 500 kali. Matahari terbit langsung kita sholat Isra. Maka kata Rasulullah pahalanya seperti umroh. Pahalanya kaya umroh. Pahalanya kaya haji. Iku setelah sholat subuh zikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Nah kaya iki mang awakmu kan setelah subuh setelah itu apa? Tidur apa maca Quran? Setelah subuh tadi terus darusan baca Quran terus ini ngaji sampai matahari terbit, masya Allah pahalanya orang kena dihitung. Orang kena dihitung luar biasa. Itu pahala itu luar biasa ya. Inilah apa itu untungnya pahala itu enggak kelihatan. Kalau pahala itu kelihatan, Lukman orang kuat gawa pahala. Temenan, orang kuat gawa pahala. Orang kuat gawa pahala. Itu kalau pahala kelihatan. Dan dunia ini enggak muat. Apa itu sebagai tempat pahala enggak muat.
Tidak muat. Coba bayangkan. Kata Rasulullah SAW, orang yang takziah jenazah itu. Jadi takziah jenazah, ikut sholat sampai ikut memakamkan jenazah, maka dapat 2 qiraat kata Rasulullah. Sahabat tanya, wamal qiraat ya Rasulullah? Apa sih maksudnya qiraat ya Rasulullah? Al qiraat mislu jabali Uhud. 1 qiraat itu besarnya seperti gunung Uhud. Besarnya seperti gunung Uhud. Itu 1 jenazah. Kalau kamu ikut nolati, ikut mengantarkan sampai kuburan, sampai dimakamkan selesai, dapat 2 qiraat. Berarti 1 jenazah kita mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Dan setiap hari ada orang mati 16. Habiro 16 32 gunung Uhud. Lah saumpama pahala itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anam tambah ora kuat, wawahe kuru tambah mereng-mereng ini gak pahala. Makanya untung pahala itu enggak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dosa ya padha wae. Dosa ya kuwedhe ngono sama ditunjukkan untung enggak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya balasannya orang yang ibadah itu bukan di dunia. Balasannya orang ibadah itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Kenapa kok enggak di dunia? Karena dunia enggak muat untuk menerima pahala orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak muat. Dunia tidak muat. Lah terus surga iku kaya apa? Masyaallah, mala ainun ra'at, enggak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, enggak bisa didengarkan oleh telinga. Maksudnya keindahan surga kalau kamu dengarkan dengan telinga itu enggak seperti apa yang kamu bayangkan. Wala khatara ala qalbil basar, dan tidak bisa direnungkan dengan hati. Itu keindahan kenikmatan yang ada di surga. Paham ya? Wong masuk surga sing enteng-entenge bidadari 70 ta. 70. Kaya Anam iki nek masuk surga 70. Mbok ngatasi mbok ora Anam. Mbok ngatasi mbok. Ora iku enteng-entengan iku. Surga sing enteng-entengan bidadari 70. Wis rontok dhuwur saiki 700 bidadari. Ala kara kober anu. Ora kober mangan. Ora kober menikmati makanan. Kalau Anam tambah semua mangan karena lha modele wae wis semua mangan. Mari sitok ganti ngono. Oh, apa lembu karo ngono alam. Ning donya kuru-kuru saithik ora apa-apa ta. Kuwi nek ning gone akhirat lemu lah. Wis barengan bidadari kok bayangan 70. 70. Ayo karangku bidadari ana mbek bidadariku ya siji, kelasnya siji. Ayo lho, Nam ya. Makanya apa? Makanya rugi kalau kita di dunia ini tidak menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi. Makanya nanti semuanya orang itu akan merasa rugi. Semuanya pengen dikembalikan di dunia. Orang kafir pengen dikembalikan di dunia. Kenapa? Ya Allah, minta kembali ke dunia lagi ya Allah, satu kali kesempatan saja ya Allah. Terus apa? Saya akan iman kepadamu ya Allah. Itu orang mukmin. Orang kafir. Orang mukmin sama. Ya Allah, kembalikan lagi ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk memperbanyak sujud kepadamu ya Allah. Soalnya kalau orang itu sudah ngerti berapa kenikmatannya sujud nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau dia tahu kenikmatannya sujud yang akan dibalas oleh Allah, mungkin dia di dunia ini akan sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita masih dunia harus memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bidadari ini kan kelas-kelas, bidadari ini ora padha, ndak sama. Beda. Sing enteng-enteng 70. Sing rontok gede ya ono sing 100 macam-macam lah. Kalau sing dhuwur meneh ono sing 700. 700 bidadari. Insyaallah. Ndak mikir mangan. 700. Lah piye mangan? Kowe mangan wis diceluk Mas. Lah piye? Ora cover mangan. Dunia iki wis diempet ngono wae ya. Diempet ditahan sebentar. Ora nikah ya ora apa-apa, nang dunya. Meneh bidadari padha wae. Tambah nikmat bidadari.
Imam Nawawi ora nikah. Imam Nawawi sing duwe kitab Majmu' ora nikah. Soale apa? Ora ngerti wong wedok Imam Nawawi. Ndak tahu orang perempuan. Saya sing dipikir Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Sampai meninggal beliau enggak nikah. Yo diganti bidadari karo Allah. Nah Imam Nawawi ora mikir bidadari, sing penting kan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah awakmu lan pikirane bidadari tok. Kayak pikirane awakmu mlebu surga lagi nang pintune ndi bidadarine wae Allah. Durung mlebu wis ndi bidadarine. Ndi bidadarine. Lagi apa itu mau masuk pintu surga awake deg-deg bidadari ngono ta. Ala awakmu ngene. Wali ini Allah orang ulama orang pengen ketemu Allah. Ya kaya itu kan. Kaya kita bertamu ning orang ngono. Kalau awakmu kan mangan opo iki? Ngono, mangan opo. Nek wong sing anu kan wong endi sing di omahan ngono. Padha mbek awakmu swarga ya ngono. Lagi buka pintu swarga dadarine endi? Bidadarine endi? Ah ngono deh. Terus zikir itu adalah ruknut thorik. Rukunnya thorik. Kalau rukun itu berarti harus dikerjakan. Jadi kalau orang itu mau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus zikir. Harus zikir. Kunci akan mendapatkan hakikat itu zikir. Dan senjatanya orang-orang yang menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, senjatanya. Al-dzikru silahul mukminin. Zikir itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya harus punya zikir. Rendah satu hari la ilaha illallah berapa kali, astagfirullah berapa kali, subhanallah berapa kali, la haula berapa kali, hasbunallah berapa kali. Paham ya? Itu kalau kamu pengen zikir-zikir yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu dibuka itu ada Abwabul Farad, zikir-zikir, atau kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi, itu zikir-zikir diterangkan oleh Imam Nawawi. Dan walinya Allah itu semuanya adalah dimulai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ingat terus kepada Allah, orang zikir. Karena dalam Al-Qur'an fadkuruni adzkurkum. Ini janji Allah. Kalau kamu zikir kepada saya, maka kata Allah, saya akan selalu ingat kepadamu. Fadkuruni adzkurkum. Nah ini namanya fi'il mudhari'. Kalau kamu ingat kepada saya akan selalu mengingat kepadamu. Jadi kalau kita mengatakan Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Artinya apa? Kita itu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan ketika kita menghirup nafas itu adalah lafaz Allah yang masuk dalam hati kita. Kita keluarkan nafas, lafaz Allah yang kita ingat. Jadi nafas dihirup Allah, mengeluarkan Allah. Wis luar biasa. Kalau bisa begitu, wis temen bidadari ini 700 menit. Niku nek iso Allah. Keluar Allah. Jadi wali Allah teman. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat saya, maka kata Allah, saya akan selalu mengingat kepadamu. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah kata Allah. Maka orang mukmin ini jangan sampai mereka tidak zikir. Dalam keadaan apapun boleh zikir kepada Allah. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman, berdiri. Sambil kerja, hatinya ingat Allah. Duduk, Allah. Tidur, Allah. Nah itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu berarti setiap saat kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keistimewaan zikir dalam hadis qudsi. Yaqulullah ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, saya ini sesuai dengan prasangka hamba. Maksudnya bagaimana?
kalau ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kemudian orang tadi tobat kepada Allah, dan orang yang tobat itu berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobatku, maka Allah pasti akan menerima tobatnya orang tersebut. Makanya ketika ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia tobat kepada Allah, dia harus punya prasangka baik kepada Allah. Apa prasangka baik? Kalau orang itu tobat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dia. Pasti akan menerima tobatnya. Mesti akan diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Anna idza dzanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka baik hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, kalau saya akan menerima tobatnya, maka kata Allah, saya juga akan menerima tobatnya. Makanya jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Misalnya kaya anak. Kan saya ini durung nikah. Durung nikah. Harus punya prasangka baik kepada Allah. Paling Allah ini menyuruh saya untuk belajar dulu. Mungkin nanti kalau sudah umur 35 baru dipertemukan jodohnya. Harus berprasangka baik, baik. Enggak boleh iki piye ya? Allah iki mosok lupa kepada saya. Terus umur segini kok belum nikah. Allah tidak akan lupa. Wala ta'khudhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk dan enggak tidur. Enggak tidur. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kalau saya nggak punya rezeki ini, masa Allah nggak ngerti ya? Kalau saya belum makan, jangan, itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Harus berprasangka baik. Allah itu berarti ngelatih biar saya ini tirakat. Ngono nek ora mangan. Paham ya? Ora mangan ngono harus dilatih ngono. Berarti saya diperintahkan untuk tirakat. Ganti duit berarti saya diperintahkan untuk sabar. Durung nikah berarti durung wayahe. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa ana ma'ahu hina yadhkurun. Kalau ada hambaku itu zikir kepada saya, maka saya akan selalu bersamanya. Ini namanya ma'iyah. Ma'iyah itu wallahu a'lam. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Tapi ini itu dikomentari oleh ulama, termasuk Dr. Atib Al-Buwa yang ngarang kitab Tadhib, yang ngarang kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarahnya Riyadhus Shalihin, yang punya kitab Fikih Al-Manhaji. Beliau mengatakan ma'iyah di sini adalah bil ilmi wal ihatah. Kalau kita zikir kepada Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah, al-hifdz akan dilindungi oleh Allah, dan akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mendapatkan perlindungan oleh Allah, beres. Tidak butuh perlindungan dari siapapun. Paham? Jadi kalau kita zikir, maka kita akan dilindungi oleh Allah, akan dihifdz oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau kita sudah mendapatkan lindungan dari Allah, nggak butuh kepada lindungan siapapun. Paham? Ya nggak butuh. Mau berlindung kepada siapa lagi? Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya dunia ini, semuanya berada di genggaman Allah. Lah kita sudah dilindungi oleh Allah. Mau berlindung kepada siapa lagi? Nggak butuh lindungan kepada siapapun. Makanya banyak kan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan salah satu cerita itu. Ada seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngambil kayu bakar. Ambil kayu bakar, kemudian pas waktu sudah dapat kayu bakar, beliau walinya Allah ini istirahat di bawah pohon sampai ketiduran. Di situ ada macan yang sangat lapar sekali. Terus macan itu kalau lapar, atau singa kalau lapar, semuanya di hadapannya dimakan. Mereka kremes. Ini sangat lapar sekali. Di situ ada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walinya Allah sudah dilindungi oleh Allah. Macan nggak jadi makan, tambah ikut menjaga walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangun, tambah ambil kayu bakar itu, tambah di bawah macan, di punggungnya, diantarkan pulang. Lah itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata
wali ini Allah ini kalau di rumah sering dimarahi istrinya. Dimarahi istrinya, dia sabar. Dia sabar. Sabar dimarahi istrinya. Dimarahi istrinya dia sabar sekali. Makanya setiap dia ngambil kayu bakar, ada macan yang yang membawakan. Nah, pada suatu hari dia mengeluh, kok selalu dimarahi sama istrinya. Nah, baru ngono, setelah itu dia ngambil kayu bakar, tambah macannya nggak mau mengantarkan. Makanya kamu yang sabar, itu kan nanti dimarahi istrinya. Dinggep itu radio batune anyar ngono. Dinggep radio batune anyar ngono ya. Ngomel ya senjaro, radio batune anyar. Iku jenenge apa? Ibadah tanpa modal. Ya kalau istrimu ngomel, awakmu rungono wis sabar. Anyar batune Dik ya. Iku ibadah tanpa modal. Tanpa modal oleh ganjaran. Mau dino ngomel terus, ya wis. Batune anyar. Batune anyar. Wis ngono. Waline Allah Subhanahu wa taala ngono. Banyakan istrine iku ngomel-ngomel. Banyakan istrine iku apa? Banyak ngomel. Kayak Imam Sibawayh. Imam Sibawayh begitu, sing ahli nahwu. Imam Sibawayh kan punya istri. Beliau ahli nahwu, setiap hari kitab terus. Apa itu? Nulis kitab terus, ngewarang kitab terus. Istrinya cemburu. Kyo, uang kok kalah mbek buku. Uang kok kalah mbek kitab. Imam Sibawayh ndak pernah megang istrinya. Sing pegang kitab terus. Istrinya cemburu. Iki model apa wong kok masak saya kok kalah dengan buku. Kalah dengan buku. Imam Sibawayh keluar, kitabnya yang ada di kamar dibakar kabeh. Dibakar. Karo istri dibakar. Setelah Imam Sibawayh datang, tahu kitabnya dibakar, tambah ngambil buku banyak. Tambah ngarang lagi. Istri ini sampai bingung. Mbah iki wis sak karepe. Dikira nek kitabe ora ana, Imam Sibawayh mau memegang istrinya, tambah mengumpulkan buku, banyak tambah nulis lagi. Ini cobaane wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya walinya Allah yang model begitu, banyak sekali. Banyak. Seneni istrine dia semua sabar. Nanti kalau kamu nikah ya ngono, istrine ngomong terus tinggep baterai ini anyar. Tinggep baterai ini anyar. Tinggep baterai ini anyar ngono ae. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau ada hambaku zikir kepadaku dalam diam-diam, maksudnya enggak di khalayak umum, maka akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita zikir dengan suara yang keras, ini hadis yang digunakan argumentasi zikir dengan suara yang keras. Paham? Dengan suara yang keras dan digunakan argumentasi zikir berjamaah. Soalnya orang-orang Wahabi tidak mau zikir dengan keras, tidak mau. Zikir berjamaah itu tidak mau. Ada Allah koyok kopok wae. Ada zikir ada banter. Ngono, orang Wahabi begitu. Allah itu mendengarkan, maha mendengar. Ngapain kamu zikir dengan suara yang keras? Dengan suara yang keras. Allah itu tidak kopok. Nah ini salah satu argumentasi yang digunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikir dengan suara yang keras dan zikir berjamaah. Orang Wahabi kan tidak mau zikir berjamaah, tidak mau. Mari sholat, assalamualaikum. Dede ono sing metu, ono sing mau meneng mbek madhep ngulon, mau meneng apa. Tidak mau dengan suara yang keras, tidak mau zikir berjamaah, tidak mau. Nah ini salah satu hadis yang digunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Indonesia adalah NU, zikir dengan suara yang keras dan zikir berjamaah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa in dzakarani fi malain. Kalau ada hambaku zikir kepadaku dengan suara yang keras berjamaah, maka saya akan mengingatnya dengan dengan keras. Maksudnya bagaimana? Nanti di yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil para malaikat. Wahai malaikat, iki lho Muhammad Dufron dulu zikirnya puanter yang sudah disaksikan oleh orang banyak. Wah, disaksikan oleh banyak. Beda kita zikir dengan keras, dengan pelan itu beda. Ketika kita zikir dengan keras, berarti saksinya banyak. Paham? Contohnya seperti begini. Saya mengatakan la ilaha illallah, semuanya nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu
Dulu orang itu adalah zikir kepadamu, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Tapi kalau zikir pelan, la ilaha illallah dalam hati, tidak ada saksinya dari orang, paham? Nggak ada saksinya dari orang, kan nggak ada yang tahu orang kalau dia zikir apa. Makanya apa itu? Ini adalah argumentasi yang digunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Indonesia, orang NU, zikir dengan berjamaah dan zikir dengan suara yang keras. Saksinya banyak. Tentunya harus diimbangi dengan hati yang ikhlas, bukan dengan riya. Riya ya padha wae. Riya ya padha wae. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana jalisu man dzakaroni. Nah, dilihat redaksi hadisnya itu dilihat. Jalis berarti adalah sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah. Kata Allah, saya akan bersama, saya akan menemani duduk kepada orang yang selalu zikir kepadaku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala, saya akan menemani duduk kepada orang yang zikir kepada saya. Jangan dibayangkan, berdiri di pinggirmu, jangan, tidak boleh. Ini yang namanya adalah apa itu mutasyabihat. Tidak boleh kita bayangkan. Yang jelas kita adalah Allah mengatakan ana jali sumandakaroni. Allah akan menemani duduk orang yang zikir kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya tadi bil hifid, yaitu dijaga. Pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu nggak usah khawatir kalau pergi kemanapun, nggak usah khawatir. Pasti kalau kamu zikir kepada Allah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir malaikat sudah disiapkan. Wa inna alaikum lahafidin. Ya kan? Kamu adalah apa itu, ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin. Nah, itu kan malaikat-malaikat mulia yang selalu menjaga amal baik dan amal buruk. Dijaga oleh malaikat. Kita itu dijaga oleh malaikat. Jangan khawatir. Orang mukmin itu dijaga oleh malaikat. Kalau nggak dijaga malaikat ya, masya Allah. Kita itu paling semut-semut wis mlebu ning kuping kita. Ini kalau nggak dijaga malaikat. Coba bayangkan kamu tidur di bawah, semutnya kan banyak. Tapi kenapa kok nggak ada yang masuk ke telingamu? Bayangkan. Kamu tidur di bawah, semutnya kan baunya. Tapi kenapa kok ada yang masuk? Itu dijaga oleh malaikat. Semut masuk, mau kemana? Jangan. Ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kalau masih masuk, Ustaz, oh berarti semutnya pengen jalan-jalan. Berarti malaikatnya kalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yes, kita itu dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kamu amal yang paling baik bagimu dan amal yang paling suci menurut Tuanmu dan yang paling bisa meninggikan derajatmu dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak, dan juga lebih baik kamu bertemu dengan musuh yang mana kamu itu adalah membunuh mereka dan kadang-kadang musuh membunuh kamu. Amalan apa? Zikrullah, kata Rasulullah SAW. Ini lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak. Ya mesti awakmu ora ndek dhuwit. Awakmu ora ndek dhuwit. Ya amal ibadah itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nek wong sugih ya, amal ibadah ya aja dek istighfar to. Aja dek apa jenenge subhanallah to. Amal ibadah sedekah. Iku nek wong sugih. Nek wong melarat kaya kita-kita ngene iki, ya amal ibadah ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah awakmu ape sedekah, apa sing gawe sedekah? Ora ono. Makanya amal ibadah itu sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Tapi zikir kepada Allah lebih baik dari segalanya. Tapi nek duwe ya tetep sedekah. Nah, kata Rasulullah SAW, zikir ku sebaik-baiknya. Duwe akeh ora usah sedekah. Disimpen ae, sing penting zikir kepada Allah, jangan. Tidak boleh. Makanya banyak dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang paling jelek itu kan orang apa itu? Orang yang bakhil.
Kan ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, al-bakhilu qaribun minan nar ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil itu dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Orang bakhil iku nek ndek duit. Maksudnya nek ndek duit. Nek ora ndek duit ya ora masuk dalam hadis itu. Oh, mangan wae sulit kok. Hadise ora ngono nek. Nek ora ndek duit hadise ora ngono. Nek ora ndek duit hadise iki zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW minta apa itu ghanimah. Maka langsung ditolak oleh Rasulullah. Ya Ali, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya? Bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Apa itu? Iqra dubura kulli sholatin. Bacalah setiap kamu selesai sholat. Apa? Salah sahwa salasin tasbih. Baca subhanallah 33 kali. Salah sahwa salasin tahmid. Baca alhamdulillah 33 kali. Salah sahwa sabin takbiron. Membaca Allah Akbar 33 kali. Nah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Soalnya apa? Sayyidina Ali itu wongnya mau miskin. Paling miskin itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Fatimah. Itu kalau tidur selimutnya dibuat nyelimuti kepala, kakinya kelihatan. Kalau dibuat nyelimuti kaki, kepalanya kelihatan. Itu berarti saking apanya? Saking ndak kuat beli selimut. Saking ndak duwe. Makanya sampai dijuluki oleh Rasulullah Abad Turab. Itu Sayyidina Ali. Pernah beliau tidur di dekat Ka'bah itu. Enggak pakai bantal, enggak pakai alas, langsung tidur di tanah. Pas Rasulullah mau sholat dibangunkan Sayyidina Ali. Ya Abad Turab, kum. Wahai bapaknya debu, bangun. Itu saking orang dunia Sayyidina Ali. Kok tipe mantu Rasulullah SAW? Soalnya babul ilmu, cerdasnya bukan main. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cerdas Sayyidina Ali. Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Rasulullah kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu. Nah, kamu kan gotik ilmu. Orang cerdas belat. Ya, insyaallah alam bi shawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fidina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fidina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna fauna rabbi fakina wa fakina wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.